Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back with me again in English learning video. Balik lagi kita di video pembelajaran bahasa Inggris. We have new material for today's meeting. Kita ada materi baru ya untuk pertemuan kali ini. The title is Stating Amount of Things, yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah menyebutkan jumlah benda. Oke, jadi kita akan belajar gimana sih kalau menyebutkan jumlah benda-benda dalam bahasa Inggris. Ya, kita akan belajar tentang itu ya. Oke. Jadi judulnya adalah Stating Amount of Things. Oke. Okay, the first one, before I give you further explanation, sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut, kalian harus tahu dua istilah ini ya, dua istilah berikut dalam bahasa Inggris ya. Di dalam bahasa Inggris ada kata singular yang artinya tunggal atau satu, lalu ada kata plural yang artinya jamak. Ya, jamak itu apa sih? Sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak ya. Contoh kata singular itu apa? Misalkan kata buku ya. Buku itu kan jumlahnya satu. Nah, itu namanya singular. Nah, plural itu apa? Plural itu adalah kata benda umumnya yang jumlahnya lebih dari satu. Kalau tadi misalkan buku itu singular, maka pluralnya apa? Buku-buku ya. Begitu. Oke, di sini ada contohnya. Contoh kalimat yang menggunakan kata singular. I see a rabbit. Saya melihat seekor kelinci. Nah, kelincinya ada satu ya, maka singular. Lalu kalimat yang kedua adalah I see rabbits. Saya melihat kelinci-kelinci. Nah, ini ya perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita mau menyebutkan benda jumlahnya lebih dari satu, tinggal diulangi aja kata-katanya. Misalkan kelinci, ya kalau lebih dari satu ya kelinci-kelinci gitu kan. Tapi kalau di bahasa Inggris, kalau jumlahnya lebih dari satu, maka ditambahkan huruf S di akhir katanya. Nah, di sini adalah misalkan kelincinya satu ya rabbit gitu. Tapi kalau kelincinya lebih dari satu jadinya rabbits gitu ya. Nah, balik lagi ke penjelasan saya di awal tadi. Jadi kalau satu itu singular gitu kan, atau tunggal ya, contoh katanya ya ini rabbit gitu kan. Nah, plural itu jamak atau yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya ya kata rabbits ini ya. Jadi ditambahkan akhiran s katanya. Jadinya kelinci-kelinci. Begitu. Oke. Next. Nah, di sini I have many examples of words ya. Saya ada kata-kata di sini ya, ada yang bentuk singular, plural, lalu ada meaningnya atau artinya ya. Contoh yang pertama itu ada kata book, artinya buku. Kalau buku-buku jadinya ya books ya gitu. Atau kata cat artinya kucing, yang banyaknya bentuk jamaknya kucing-kucing ya jadinya cats ya, ditambahkan akhiran s saja. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Misalkan katanya akhirannya itu hurufnya ch seperti kata branch, atau akhirannya s seperti di kata bus, atau akhirannya o seperti di kata potato. Nah, itu ditambahkannya akhirannya is ya. Branch jadinya branches yang artinya batang pohon. Bus jadinya buses yang artinya bis, atau potato yang jadinya potatoes ya, akhirannya tambahkan es ya yang artinya kentang.
Lalu apalagi pengecualiannya? Ada kata knife ya, yang F-nya diganti VES ya. Knife itu pisau, kalau knives pakai VES itu jadinya pisau-pisau. Nah, ada juga kata wife yang artinya istri. Kalau istrinya banyak, lebih dari satu, jadinya wives gitu ya. Jadi tambahkan kata F-nya diganti huruf V ya. Lalu ditambahkan akhiran ES. Lalu ada kata life gitu kan, kehidupan. Nah, bentuk jamaknya jadi lives ya, kehidupan itu ya. Lalu ada juga kata food. Food itu nggak bisa kalau ditambahkan akhiran s ya. Kata foot jadinya feet ya. Kalau kakinya lebih dari satu ya berarti kakinya sepasang, dua ya, dua jadinya feet ya. Atau kata gigi, tooth. Tooth itu gigi. Kalau giginya ada banyak jadinya teeth ya. Atau kata man, laki-laki satu, itu singularnya. Kalau pluralnya gimana? Laki-lakinya banyak, kata A nya diganti kata E ya, jadinya man. Sama seperti perempuan juga sama, woman ya, itu satu, tapi kalau women perempuannya banyak ya. Lalu ada kata mouse, jadinya mice ya. Mouse itu tikusnya satu, tapi kalau tikusnya banyak jadinya mice. Ada juga kata ox, banteng. Kalau bantengnya banyak jadinya oxen. Ada kata child yang artinya anak. Kalau anaknya banyak jadinya children ya. Ada kata person yang artinya orang. Orangnya satu sendirian ya person. Tapi kalau orangnya banyak jadinya people ya. Nah, tapi ada juga kata-kata yang tidak ada perubahannya, mau satu mau banyak, tidak perlu ditambahkan huruf apa-apa, atau ada yang tidak perlu ada yang diganti. Contoh seperti kata fish, kata sheep, kata buffalo, atau kata shrimp ya gitu. Nah, karena saya rasa ini penting, tolong di screenshot terus dicatat ya di buku tulis. Oke, di screenshot lalu dicatat di buku tulis. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang kata singular dan plural ya. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan kata-kata berikut ya. Ada kata-kata yang berhubungan dengan kata singular dan plural tadi ya. Nah, yang pertama itu ada namanya artikel. Artikel itu adalah kata atau en yang artinya sebuah gitu. Jadi misalkan kita mau bilang sebuah rumah atau sebuah danau atau sebuah hadiah gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan kata sebuah itu menggunakan kata atau en. Nah, kapan kita menggunakan kata atau kapan kita menggunakan kata en? Nah, di situ ada keterangannya ya. Jika kata benda yang diawali dengan bunyi huruf vokal a, i, u, e, o, gunakan kata en ya. Jika tidak kata bendanya awalannya bukan huruf a, i, u, e, o, jadi cukup gunakan kata ya. Contoh sebuah rumah ya. Nah, rumah itu kan bahasa Inggrisnya house ya. Nah, kata depannya itu kan huruf H ya. Jadi kita cukup aja gunakan kata ya. Seperti itu. Jadi sebuah rumah jadinya a house ya. Gitu. Lalu gimana kalau yang en? Nah, di sini ada contohnya ya, sebuah sekolah internasional. Jadinya an international school. Nah, kenapa pakainya Nah, lihat kata internasional. Kata internasional itu kan depannya hurufnya I ya, gitu. Cocok berarti kan hurufnya A, I, W, O, ada huruf I. Maka ada huruf I itu, maka jadinya kita menggunakan kata an ya.
Nah, selanjutnya ada kata some and many. Some itu artinya beberapa, many itu artinya banyak. Nah, di situ ada catatannya, some and many diikuti dengan kata plural atau jamak. Nah, kata some itu kan artinya beberapa, many juga artinya banyak. Nah, artinya itu lebih dari satu ya. Maka kalau ada kata some dan many, lalu kita mau menyebutkan benda, bendanya itu mesti harus dan wajib plural ya. Contoh, beberapa buku, berarti jadinya some books ya. Bukunya itu ditambahkan, booknya itu ditambahkan akhiran s ya, karena dia plural gitu. Atau banyak kucing, jadinya many cats ya. Kata catnya ditambahkan akhiran s agar artinya jadinya kucing-kucing begitu ya. Karena balik lagi aturannya, kalau kata some dan many itu diikuti dengan kata plural atau jamak yang artinya lebih dari satu. Itu. Oke. Silakan di screenshot lalu dicatat ya. Selanjutnya ada kata this and that ya. This and that itu artinya ini dan itu, yang digunakan untuk kata singular atau tunggal ya. Jadi kalau katanya ini dan itu lalu diikuti katanya itu jumlahnya satu, maka gunakan kata this atau that ya. Rumusnya adalah this atau that diikuti dengan kata is. Nah, ini sepaket ya. Kalau this atau that temannya pasti is ya. Lalu diikuti singular noun ya. Contoh, this is my cat. Ini kucing saya. Nah, kucingnya ada satu, makanya pakainya this ya. Boleh juga pakai that gitu kan. Misalkan itu kucing saya ya, tinggal diganti aja kata this-nya pakai that. That is my cat gitu ya. Boleh juga. Pokoknya kita boleh pakai this atau that, lalu asalkan katanya itu atau kata bendanya itu jumlahnya satu ya. Nah kan itu this is my cat ya, catnya nggak ada akhiran s-nya ya, maka kucingnya adalah jumlahnya cuman satu. Atau contoh yang kedua, that is potato, itu adalah kentang. Nah kentangnya jumlahnya satu ya, nggak pakai akhiran es ya, itu makanya bisa pakai kata that ya. Jadi kata this dan that ini bisa kita pakai kalau kata bendanya itu singular atau tunggal jumlahnya satu. Dan biasanya kata this dan that ini diikuti dengan kata is ya, temannya itu kata is. Lalu yang kedua ada kata these atau those, artinya sama, ini dan itu juga artinya sama, ini dan itu ya. Tapi untuk plural atau jamak. Nah, kalau benda yang kita ingin sebutkan ini dan itunya itu jumlah bendanya lebih dari satu, maka kita gunakan kata these atau those ya. Rumusnya adalah these or those, lalu ditambah kata are, lalu ditambah plural noun ya. Plural noun itu adalah kata benda jamak atau banyak, jumlahnya lebih dari satu. Contohnya di sini adalah these are my cats. Ini adalah kucing-kucing saya gitu kan. Nah, karena itu kan kucing-kucing saya, berarti jumlahnya lebih dari satu, jamak ya. Makanya kita gunakan kata these ya. Bisa pakai kata those? Bisa. Misalkan itu adalah kucing-kucing saya, ganti aja jadi those are my cats gitu ya. Itu adalah kucing-kucing saya. Nggak masalah ya. Pokoknya pakai this atau those itu selama kata yang ingin kita sebutkan itu jumlahnya lebih dari satu gitu. Lalu ada kata those are potatoes. Nah itu adalah kentang-kentang. Nah jumlah kentangnya ini kan lebih dari satu ya,
potatoes, makanya itu ditambahkan akhiran es ya, berarti jumlah kentangnya lebih dari 1, makanya kita pakainya these atau those. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah kata these dan kata those temannya itu adalah are ya. Kebalikannya dari kata this and that, kalau kata this and that itu temannya is ya. Lalu diikuti kata benda jumlahnya 1 atau tunggal atau singular. Nah, sementara kalau kata these atau those itu diikuti kata are ya. Lalu diikuti dengan kata benda yang jumlahnya banyak atau lebih dari 1 alias plural noun ya. Oke, dicatat lagi nih ya, di screenshot lalu dicatat ya. Pokoknya tulisan yang ada di video ini dicatat ya, karena ini penting. Oke. That's it for my explanation. Sekian penjelasan dari saya. If you have any question, please don't be hesitate to ask. Jika kamu ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja ya. Okay. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.